Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Ratuliu dengan NIM 21411029. Di sini Mona akan membuat suatu video untuk memenuhi syarat perkuliahan komputer, di mana sekarang Mona akan membahas tentang materi malaria. Konsep malaria. Epidemiologi. Malaria merupakan penyakit endemis atau hiperendemis di daerah tropis maupun subtropis dan menyerang negara dengan penduduk padat. Diperkirakan prevalensi malaria di seluruh dunia berkisar antara 160 sampai 400 juta kasus. 1. Pengertian. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut. Di dalam tubuh manusia, parasit Plasmodium akan berkembang biak di organ hati, kemudian menginfeksi darah merah. 2. Cara penularan. 1. Melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Yang B. Menggigit pada senja hari dan menjelang malam hari. Yang C. Melalui bawaan lahir dari ibu ke anak, yaitu penularan terjadi melalui tali pusat atau plasenta. Yang keempat, melalui jarum suntik yang banyak terjadi pada pengguna narkoba suntik. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium. Malaria disebabkan oleh parasit sporozoa Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina infektif. Sebagian besar nyamuk Anopheles akan menggigit pada waktu senja atau malam hari. Pada beberapa jentik nyamuk, puncak gigitannya adalah tengah malam sampai fajar. 3. Jenis-jenis malaria. Ada 4 jenis parasit malaria yang dapat menginfeksi manusia. Yang A. Malaria perniciosa, disebabkan oleh Plasmodium oval. Malaria ini jarang sekali dijumpai, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Yang B. Malaria tertiana, disebabkan oleh Plasmodium vivax, di mana penderita merasakan demam muncul setiap hari. Ketiga, kemudian penyebab kira-kira 43% kasus malaria pada manusia. Ada juga malaria quartana, yang disebabkan oleh Plasmodium malaria. Penderita merasakan demam setiap hari keempat, menyebabkan kira-kira 7% malaria di dunia. Yang C. Malaria tropika, disebabkan oleh Plasmodium falciparum, merupakan malaria yang paling patogenik dan seringkali berakibat fatal. Jenis penyakit malaria ini adalah yang terberat karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral malaria, yaitu malaria otak, anemia berat, shock, gagal ginjal akut, pendarahan, dan sesak nafas. Yang keempat atau yang D, malaria knowlesi, adalah parasit dari genus Plasmodium yang secara alami menginfeksi monyet ekor panjang. Parasit ini banyak ditemui di Asia Tenggara dan sudah menyerang manusia. 4. Gejala malaria. Badan terasa lemas dan pucat karena kekurangan darah dan berkeringat. Yang kedua, nafsu makan menurun. Yang ketiga, mual-mual kadang-kadang diikuti muntah. Yang keempat, sakit kepala yang berat terus-menerus, khususnya pada infeksi dengan Plasmodium falciparum. Yang kelima, dalam keadaan menahun atau kronis, gejala di atas disertai pembesaran limfa. Yang keenam, malaria berat, seperti gejala di atas disertai kejang-kejang. Yang ketujuh, pada anak makin muda usia makin tidak jelas gejala klinisnya, tetapi yang menonjol adalah mencret atau diare dan pusat karena kekurangan darah atau anemia, serta adanya riwayat kunjungan ke atau berasal dari daerah malaria. Gejala malaria berat. Yang pertama, gangguan kesadaran lebih dari 30 menit. Yang kedua, kejang, beberapa kali kejang. Yang ketiga, panas tinggi diikuti gangguan kesadaran. Yang keempat, mata kuning dan tubuh kuning. Yang kelima, pendarahan di hidung, gusi atau saluran pencernaan. Yang kelima, jumlah kencing kurang atau oliguri. Yang kelima, warna urin seperti teh tua. Yang ketujuh, kelemahan umum atau tidak bisa duduk atau berdiri. Yang selanjutnya, sesak bernafas. Karakter nyamuk Anopheles.
1. Hidup di daerah tropik atau subtropik di dataran rendah, menggigit antara waktu senja, malam hari, dan subuh hari. Yang ketiga, jarak terbangnya berkisar 2-3 km. Yang keempat, pada saat menggigit, bagian belakangnya mengarah ke atas dengan sudut 48 derajat. Yang kelima, daur hidupnya memerlukan waktu 1 minggu. Yang keenam, lebih senang hidup di daerah rawa, ada yang di air tawar, air payau, dan genangan air pada cabang-cabang pohon yang besar. 5. Pencegahan. 1. Menggunakan kelambu atau bed net pada waktu tidur. Yang kedua, mengolesi badan dengan obat anti gigitan nyamuk. Yang ketiga, menggunakan pembasmi nyamuk, baik bakar, semprot maupun lainnya, seperti Baygon atau Vape atau Hits. Yang keempat, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang kelima, letak tempat tinggal diusahakan jauh dari kandang ternak. Yang keenam, jangan menggantung pakaian. 7. Bersihkan lingkungan rumah. 8. Bersihkan selokan agar tidak terjadi genangan air. 6. Diagnosis. Diagnosis malaria ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Diagnosis pasti malaria ditegakkan dari pemeriksaan darah mikroskopis atau Rapid Diagnostic Test atau RDT. Diagnosis malaria berat ditegakkan berdasarkan kriteria malaria berat dari WHO. Anamnesis. Pada anamnesis, gejala utama malaria yang sering dikeluhkan adalah demam, menggigil, malaise, mialgia, gejala gastrointestinal, mual muntah dan diare, gejala neurologis atau disorientasi dan penurunan kesadaran, sakit kepala, dan gejala lainnya. Gejala klasik malaria adalah demam paroksimal yang didahului fase menggigil lalu diikuti demam tinggi dan berkeringat banyak. Pada pemeriksaan fisik, tanda yang sering ditemukan adalah suhu tubuh penderita lebih dari 37,5 derajat Celcius, bisa mencapai 40 derajat Celcius, konjungtiva anemis, sklera ikterik, dan hepatosplenomegali. Pemeriksaan penunjang wajib dilakukan pada semua pasien yang dicurigai mengalami infeksi malaria. Pemeriksaan penunjang untuk mengonfirmasi diagnosis malaria adalah pemeriksaan hapusan darah tebal dan tipis menggunakan mikroskop. 7. Program pemberantasan. Upaya pemerintah dalam program pengendalian malaria yaitu diagnosa malaria harus terkonfirmasi mikroskop atau rapid diagnostic test. Pengobatan menggunakan artemisinin, combination therapy, pencegahan penularan malaria melalui distribusi kelambu, long lasting insecticidal net, penyemprotan rumah, repellents, dan lain-lain. Yang kedelapan, pengobatan. Untuk pengobatan malaria, beberapa jenis obat malaria yang dikenal umum adalah obat standar yang disebut chloroquine dan primaquine. Yang kedua, obat alternatif kina dan SP atau sulfadoxin ditambah pirimetamin. Yang ketiga, obat penunjang vitamin B kompleks, vitamin C, dan SF, sulfasferosus. Yang keempat, obat malaria berat, kina HCl 25% injeksi, 1 ampul 2 cc. Yang kelima, obat standar dan chloroquine injeksi, 1 ampul 2 cc. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Mana sampaikan. Semoga apa yang Mana sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mana tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.